Tim Macan Kalimantan Selatan berhasil ringkus seorang pelaku penganiayaan berat dan pembunuhan. Pada saat dilakukan penangkapan, ini pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap polisi. Ini dia aksi. Setelah memperoleh laporan adanya penganiayaan oleh seorang warga yang diserang mendadak oleh penjaga malam menggunakan parang, tim Resmob di Treskrim Polda Kalsel dibantu tim Jatanras Polres Banjar dan unit Reskrim Polsek Gambut langsung bersiap melakukan penangkapan. Mana ada pintu belakang langgap? Ini jalan dia Pak ya? Tanah kosong. Itu tanah kosong nih Bang. Tanah kosong yang di sini. Ya, jalannya masuk tikungan aja ya. Iya, kosong, simpangan. Sebelahnya ada rumah nih Bang. Ini. Sebelah kanannya ada rumah. Nah, nanti kita bagi dari Polda yang di depan 4, ya 4 di sini saya Imam Budi, Pak Joni di samping ya. Siap. Pak Joni di samping, sama sampean di depan ya. Siap. Yang lain sama sampean. Saya di belakang 6. Ciri-cirinya semua dengar ya, ompong, tinggi rendahnya kayak. Sebelum melakukan penggerbekan dipimpin oleh Katim AKP Abdul Mufid, tim gabungan melaksanakan pembagian tugas dan pemetaan rumah tersangka. Oke, perhatikan keselamatan ya. Sebelumnya kita berdoa. Kejadian bermula dari antara pelapor dan pelaku bertemu di jalan. Kemudian si pelapor menegur si Sahruji alias Inyong. Kemudian entah apa sebabnya si Sahruji ini langsung minta si pelapor ini kebetulan mengendarai mobil untuk berhenti. Nah, si pelapor ini kemudian berhenti karena merasa tidak ada bersalah, tidak ada merasa melakukan apapun terhadap si Inyong ini. Mungkin dia merasa itu teman atau teman lama yang tidak ingat. Kemudian dia berhenti. Setelah berhenti, si Inyong langsung tanpa perkataan apapun langsung memukul si pelapor ini dengan kumpang alias atau disebut di bahasa Indonesia itu sarung mandau yang terbuat dari kayu. Semangat. Tim Macan Kalsel segera menuju kediaman pelaku yang diketahui bernama Inyong di salah satu komplek di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Senjata tajam tidak pernah lepas dari tangan pelaku. Di pinggang biasa itu. Ini selalu sama. Pokoknya kita hajar. Tembak. Semangat. Habis, semangat. Sama kawan di belakang. Kejahatan akan merajalela jika orang-orang baik tidak bertindak. Betul. Jangan kasih kendor. Oke. Dulu yang kasus pembunuhan tuh kan Semuanya wajan. Tadi di muka gitu. Polda. belakang kalau pindah bertembakan loh. Setibanya di rumah pelaku, tim langsung meringkus Inyong yang ada di rumahnya. Mana dah? Belum. Mana? Masuk. Ya. Ini kan? Iya. Hah? Iya. Ya. Tim Macan Kalsel mengerahkan segala kekuatannya untuk melumpuhkan tersangka Inyong yang memberontak. Parang yang digunakan untuk menimpas korban.
Double aja. Apa ini mama apa? Sudah. Aman, barangnya aman. Mana sajamnya? Oh, Barang kah? Awas. Jangan. Parang yang digunakan untuk menimpas korban. Parang yang dipakai untuk menimpas korban. Ini ada juga. Ini cabut dulu, coba dulu. Barang kah? Iya ini. Parang yang dipakai untuk menimpas korban. Inyong yang bernama asli Syahruji ini ternyata diketahui sudah beberapa kali melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Tangan aja. Sukses. Pembunuhan, dan kebetulan malam tadi dia ada melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan sajam. Pria berusia 35 tahun ini tercatat sebagai buronan atas kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Banjar pada tahun 2012 dan juga pembunuhan pada tahun 2014 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Yang mana? Kamu tembak di sini kan? Ya udah kita ke polsek aja bang. Tersangka yang terus melawan saat dibawa ke Polsek Gambut ini terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya. Nih, yang ini. Pagi, jangan sore pagi. Pagi. Yang pagi. Pagi kemarin pagi. Ini yang kemarin. Setelah dilakukan pemukulan tersebut hingga berdarahlah hidung dari si pelapor. Nah, si Inyong ini tidak puas, kemudian mencabut parang tersebut, kemudian melakukan tusukan terhadap si pelapor. Nah, pelapor menangkis dengan tangan kirinya, sehingga terjadilah luka sabetan akibat dari parang si Inyong tadi. Yang arah tusukan Inyong adalah ke perut. Nah, kemudian si pelapor melarikan diri dari si Inyong ini supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan karena sudah terdesak di komplek Mas Dinar, kebetulan dekat rumahnya. Kemudian setelah merasa aman, si pelapor, si Miftahul Ilmi ini melakukan pelaporan di sektor Banjar, Kabupaten Banjar, Polres Banjar. Oh, barangnya kan udah lagi. Kamu kemana? Tersangka sendiri mengaku sudah 2 kali melakukan penganiayaan dan pembunuhan, sebelumnya yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Yang dulu kan pakai. Yang korbannya mati itu, Tapi tahu lah yang kemana titik itu mati orangnya kan tahu aja lah. Ikan tipas itu mati orangnya kan tahu lah. Mati orang kayak apa berdamai? Korbannya mati, berdamai yang kayak apa? Ikan tahu lah buta kalau itu. itu mati. Sampai sebelum mati, habis itu mati. Hah? Hei, Iya, tapi mati. ya itu tahu lah tahunan orangnya jujur ya, mati. tahunan. apa hubungannya tahunan? Tahu lah mati orangnya. Yang ikan buka kemana itu? Ikan buka kemana? Orangnya kan buang kemana? Mbah membunuh itu kan buka mana? Apa sila? Ke rantau. Hanyar aja kalau bebulik ikan nih. Hanyar menimpas orang tadi semalam tuh. Nyaman bener ikan Tadinya ketimpas ikan kemana orang kan? tuh. Tadinya kan kemana kan? Yang membunuh, buang, yang yang dulu. waktu ikan buang di situ. Bare. Meminta apanya wajar ya. Nyamannya ikan meminta mbah itu. Kayu kan, Nah, senang di penyembelian kan, ikan apa kan? penyembelian Iya ikan apa kan si korban? Anukan apa? Iya apanya yang dianukan? hatinya Kepalanya. Kepala kah, awak kah, ikan apa kan? Cucuk kah, timpas kah atau apa? kulungan pokoknya Ulu ikan cincang. Cincang kepalanya. kulungan si mencap tuh kulungan kayak gitu. Oh ikan belawan, ikan langsung ikan tinggalkan kabur. Buka, oke. Terus ikan balik ke Banjar lagi dari ikan sembunyi itu, ikan menggawe lagi kalau semalam yang orang lewat menagur ikan. Ya ikan Pakai mobil. ke mobil nih. Kemarin. Orang menegur lah, menegur ikan mang. Mbak itu
Ikam Suruh stop lo. suruh stop kah? Buka pintu langsung kamu sodok kah kemarin tuh. Ikam catuk pakai lading. Jujur ya mencatuk tapi kamu pakai lading tuh bungkas orang. Apanya kada cabut? Tangannya luka. Orangnya bungkas tangan korban. Ikam mabuk kah waktu itu? Iya makanya karena pengaruh ikam mabuk itu yang ikam lakukan tuh kada sadar. Ikam mencatuk pakai parang tuh nyaman ya, mencatuk aja pakai parang. Tapi orang bungkas tangan orang. Kada menyesal ikam? Minta maaf lawan siapa? Kalau lawan polisi kamu kada ada salah, minta maaf sama korban. Mudahan kayak ini ditangkap polisi kan jerah lah. Sampai jangan lagi kamu itu berbuat anarkis ke orang kada salah kamu timpas, kamu tutup. Jangan lagi kamu kayak gitu. Orang tuh pengen hidup, bukan kamu yang berhak untuk mencabut nyawanya. Biar sadar kamu ini. Akibat perbuatannya pelaku diproses hukum dengan 2 kasus yang berbeda dan dijerat dengan pasal pembunuhan 338 KUHP dan pasal penganiayaan 351. Ancamannya di atas 10 tahun penjara. Abis ini masih ada nih bro, tayangan yang menarik. Makanya lo tonton terus Jatan Ras setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lo jangan ganti channel, pantengin terus Jatan.